Pernah kebayang nggak? Dulu ada satu merek HP yang begitu populer sampai hampir semua orang pengen punya. Tapi sekarang namanya nyaris nggak terdengar lagi. Inilah kisah jatuhnya BlackBerry. Sebelum Android dan iPhone mendominasi pasar smartphone, ada satu merek yang begitu populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namanya BlackBerry. Pada masanya, memiliki BlackBerry bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol gaya hidup dan status sosial. Namun siapa sangka, perusahaan yang pernah menjadi raja smartphone ini akhirnya kalah bersaing dan kehilangan hampir seluruh pangsa pasarnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Untuk memahami kejatuhan BlackBerry, kita harus melihat bagaimana perusahaan ini bisa mencapai puncak kesuksesannya terlebih dahulu. BlackBerry berasal dari perusahaan Kanada yang bernama Research in Motion atau RIM, didirikan oleh Mike Lazaridis dan Douglas Friedland pada tahun 1984 di Ontario, Kanada. Kemudian pada tahun 1999 mereka memperkenalkan perangkat pertama bernama BlackBerry 850, sebuah pager dua arah yang memungkinkan penggunanya menerima email secara real time. Dan pada tahun 2002 Research in Motion memproduksi smartphone pertamanya, yaitu BlackBerry 5810. Inovasi dan kemampuannya menyampaikan informasi melalui jaringan data wireless menjadikannya pernah menguasai dasar ponsel dunia. Pada masa kejayaannya, BlackBerry menjadi pilihan utama bagi pebisnis, pejabat, hingga kalangan muda. Salah satu alasan terbesar di balik kesuksesan mereka adalah layanan pesan instan bernama BBM atau BlackBerry Messenger. Di saat aplikasi chatting modern seperti WhatsApp belum populer, BBM menawarkan pengalaman berkirim pesan cepat, praktis, dan eksklusif. Banyak orang bahkan membeli BlackBerry hanya untuk menggunakan BBM. Selain itu, BlackBerry juga dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi, baterai yang awet, serta keyboard fisik yang nyaman untuk mengetik. Berkat keunggulan-keunggulan tersebut, BlackBerry berhasil menguasai pasar smartphone global dan menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh pada masanya. Namanya juga kejayaan dan itu gak akan bertahan selamanya. Situasi mulai berubah pada tahun 2007 ketika Apple memperkenalkan iPhone. Smartphone baru ini menawarkan layar sentuh besar dan pengalaman penggunaan yang sangat berbeda dari kebanyakan ponsel saat itu. Tak lama kemudian, Android mulai berkembang pesat dan digunakan oleh berbagai produsen smartphone. Dengan dukungan aplikasi yang semakin banyak dan inovasi yang terus bermunculan, Android perlahan menarik perhatian pasar. Sayangnya, BlackBerry tidak melihat perubahan ini sebagai ancaman besar. Mereka tetap percaya bahwa keyboard fisik dan layanan BlackBerry Messenger akan cukup untuk mempertahankan posisi mereka di puncak. Dan yang lebih parah, toko aplikasinya yang bernama BlackBerry World ini jauh lebih sepi daripada App Store dan juga Play Store. Developer juga males bikin aplikasi buat platform BlackBerry, jadinya pengguna makin pindah ke Android atau ke iPhone. Inilah titik awal dari kejatuhan BlackBerry. Saat pesaing terus berinovasi, BlackBerry justru bergerak lebih lambat. Perusahaan ini terlalu lama mempertahankan desain lama dan kurang beradaptasi dengan tren layar sentuh yang semakin diminati konsumen. Sistem operasi mereka juga mulai tertinggal dibanding Android dan iOS yang terus berkembang. Masalah lainnya adalah minimnya aplikasi. Banyak pengembang lebih memilih membuat aplikasi untuk Android dan iPhone karena jumlah penggunanya terus meningkat. Akibatnya, pengguna BlackBerry mulai merasa tertinggal.
BlackBerry sebenarnya menyadari bahawa tren smartphone sedang berubah ke arah layar sentuh. Untuk mengejar ketertinggalan, mereka merilis BlackBerry Storm, smartphone layar sentuh pertama mereka. Di atas kertas, BlackBerry Storm terlihat seperti jawaban terhadap popularitas iPhone. Namun kenyataannya, perangkat ini justru mendapat banyak kritik. Banyak pengguna mengeluhkan respon layar sentuh yang kurang nyaman, performa yang tidak konsisten, serta pengalaman penggunaan yang masih kalah dibanding para pesaingnya. Alih-alih menjadi titik balik kebangkitan BlackBerry, Storm malah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih kesulitan beradaptasi dengan perubahan pasar yang terjadi begitu cepat. Sementara BlackBerry berusaha mengejar ketertinggalan, Apple dan produsen Android terus meluncurkan perangkat yang semakin canggih. Jarak antara BlackBerry dan para pesaingnya pun semakin lebar dari tahun ke tahun. BlackBerry Storm bukanlah awal dari kebangkitan BlackBerry. Justru bagi banyak pengamat teknologi, inilah salah satu tanda bahwa sang raja smartphone mulai kehilangan arah di tengah perubahan zaman. Selain tertinggal dalam persaingan smartphone, BlackBerry juga melakukan satu kesalahan besar yang sering dibahas hingga sekarang, yaitu mempertahankan BBM sebagai layanan eksklusif terlalu lama. Pada masa kejayaannya, BBM atau BlackBerry Messenger merupakan salah satu alasan utama orang membeli BlackBerry. Aplikasi ini menawarkan fitur chatting yang cepat, praktis, dan dianggap lebih modern dibanding layanan pesan lainnya saat itu. Karena begitu populer, sebenarnya BlackBerry memiliki kesempatan besar untuk menjadikan BBM sebagai aplikasi lintas platform sejak awal. Namun perusahaan memilih mempertahankan BBM hanya untuk penggunaan BlackBerry demi mendorong penjualan perangkat mereka. Sementara itu, pesaing seperti WhatsApp terus berkembang dan bisa digunakan di berbagai jenis smartphone. Semakin banyak orang yang beralih ke Android dan iPhone, semakin besar pula jumlah pengguna WhatsApp. BlackBerry akhirnya menyadari perubahan tersebut dan merilis BBM untuk Android dan iPhone. Namun keputusan itu datang terlambat. Saat BlackBerry Messenger hadir di platform lain, sebagian besar pengguna sudah terlanjur nyaman menggunakan WhatsApp dan aplikasi pesan lainnya. Akibatnya, BlackBerry Messenger kehilangan keunggulan yang dulu membuatnya begitu istimewa. Fitur yang sebelumnya menjadi alasan orang membeli BlackBerry kini tidak lagi cukup untuk menarik pengguna kembali. Kehilangan dominasi di layanan pesan instan membuat posisi BlackBerry semakin sulit. Penjualan perangkat mereka terus menurun dan berbagai upaya untuk bangkit pun mulai dilakukan. Namun sayangnya jalan untuk kembali ke puncak sudah tidak semudah sebelumnya. Melihat popularitas Android dan iPhone yang terus meningkat, BlackBerry sadar bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan strategi lama. Perusahaan ini pun mulai melakukan berbagai upaya untuk merebut kembali pasar smartphone. Salah satu langkah yang mereka ambil adalah merilis BlackBerry Storm, smartphone layar sentuh pertama mereka. Sayangnya, perangkat ini tidak mampu memenuhi ekspektasi banyak pengguna dan gagal menyaingi iPhone yang saat itu sedang naik daun. BlackBerry kemudian terus bereksperimen dengan berbagai model baru, termasuk perangkat yang menggabungkan layar sentuh dan keyboard fisik. Namun hasilnya masih belum cukup untuk membalikkan keadaan. Dan akhirnya pada tahun 2013, BlackBerry memperkenalkan sistem operasi baru bernama BlackBerry 10. Sistem operasi ini hadir dengan tampilan yang lebih modern dan berbagai fitur baru yang dirancang untuk bersaing dengan Android dan iOS. Banyak pengamat teknologi menganggap BlackBerry 10 sebagai produk yang cukup menjanjikan. Namun ada satu masalah besar, yaitu jumlah aplikasi yang tersedia masih jauh lebih sedikit dibanding para pesaingnya. Ketika pengguna smartphone mulai mengandalkan berbagai aplikasi untuk aktivitas sehari-hari, kekurangan ini menjadi hambatan yang sangat sulit diatasi. Meskipun perangkat BlackBerry terus mengalami peningkatan, minat konsumen sudah terlanjur beralih ke Android dan iPhone. Tak berhenti di situ,
BlackBerry bahkan mencoba menggunakan sistem operasi Android pada beberapa perangkat terbarunya seperti BlackBerry Priv, BlackBerry Key 1, dan BlackBerry Key 2. Mereka berharap langkah ini bisa menarik kembali perhatian pasar sekaligus mempertahankan identitas BlackBerry yang dikenal aman dan produktif. Namun sekali lagi, upaya tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Di mata banyak konsumen, BlackBerry sudah tidak lagi menjadi pilihan utama. Mereka terlambat memasuki persaingan yang kini dikuasai oleh Android dan iPhone. Meski telah mencoba berbagai strategi dan inovasi, BlackBerry tidak pernah benar-benar berhasil mendapatkan kembali kejayaannya. Perusahaan yang dulu menjadi pemimpin pasar kini harus berjuang hanya untuk mempertahankan keberadaannya. Memasuki pertengahan tahun 2010-an, kondisi BlackBerry semakin memburuk. Penjualan perangkat mereka terus-menerus turun dari tahun ke tahun, sementara Android dan iPhone semakin mendominasi pasar smartphone global. Di sisi lain, para pengembang aplikasi juga semakin fokus pada Android dan iOS. Akibatnya, ekosistem BlackBerry menjadi semakin tertinggal dan kurang menarik bagi konsumen baru. Pangsa pasar BlackBerry yang sebelumnya pernah menjadi salah satu yang terbesar di dunia perlahan runtuh. Dalam waktu beberapa tahun saja, perusahaan yang pernah memimpin industri smartphone itu berubah menjadi pemain kecil yang kesulitan bersaing. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari menghadirkan sistem operasi baru hingga menggunakan Android. Namun semua langkah tersebut tidak mampu menghentikan penurunan yang sudah berlangsung terlalu jauh. Bagi banyak orang, kejatuhan BlackBerry menjadi salah satu contoh terbesar dalam sejarah teknologi tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat kehilangan posisinya ketika gagal mengikuti perubahan pasar. Sang raja smartphone yang dulu begitu berpengaruh kini tidak lagi menjadi pusat perhatian. Dominasi yang pernah mereka bangun selama bertahun-tahun akhirnya berakhir di tangan para pesaing yang lebih cepat beradaptasi. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk kembali bersaing di pasar smartphone, BlackBerry akhirnya harus menerima kenyataan bahwa masa kejayaannya telah berakhir. Penjualan perangkat yang terus menurun membuat perusahaan semakin sulit mempertahankan bisnis smartphone mereka. Sementara itu, Android dan iPhone telah menguasai hampir seluruh pasar global. Pada tahun 2016, BlackBerry mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mengembangkan smartphone sendiri. Sebagai gantinya, mereka mulai bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memproduksi perangkat yang menggunakan nama BlackBerry. Meski demikian, upaya tersebut juga tidak mampu mengembalikan popularitas merek BlackBerry seperti dulu. Minat konsumen terhadap smartphone BlackBerry terus menurun seiring berjalannya waktu. Beberapa tahun kemudian, berbagai layanan klasik BlackBerry yang pernah sangat populer juga mulai dihentikan. Hal ini menandai berakhirnya sebuah era yang pernah mengubah cara manusia berkomunikasi melalui ponsel. Namun kisah BlackBerry tidak sepenuhnya berakhir. Perusahaan ini memilih untuk beralih fokus ke bidang perangkat lunak dan keamanan cyber, memanfaatkan pengalaman mereka dalam membangun teknologi komunikasi yang aman. Meskipun tidak lagi menjadi raja smartphone, nama BlackBerry tetap dikenang sebagai salah satu pelopor yang pernah membentuk industri smartphone modern. Dari sebuah perusahaan yang pernah berada di puncak dunia teknologi hingga akhirnya meninggalkan pasar smartphone, perjalanan BlackBerry menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sejarah industri teknologi. Kisah BlackBerry mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak akan bertahan selamanya jika kita berhenti berinovasi. Pada masanya, BlackBerry adalah raja smartphone. Jutaan orang menggunakan produknya dan namanya dikenal di seluruh dunia. Namun, ketika teknologi dan kebutuhan pengguna mulai berubah, BlackBerry tidak mampu beradaptasi secepat para pesaingnya. Mereka yang memiliki teknologi yang hebat,
merek yang kuat, dan basis pengguna yang besar, tetapi semua itu tidak cukup ketika perubahan datang lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk mengikutinya. Dari kisah ini kita belajar bahwa dalam dunia teknologi maupun kehidupan, kemampuan untuk beradaptasi seringkali lebih penting daripada sekedar menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya bukan yang paling besar yang akan bertahan, melainkan mereka yang mampu mengikuti perubahan. Meskipun era BlackBerry telah berakhir, warisan mereka tetap dikenang sebagai salah satu perusahaan yang pernah mengubah cara manusia berkomunikasi. Dan itulah kisah bagaimana BlackBerry, sang raja smartphone yang pernah menguasai dunia, yang perlahan kehilangan tahtanya hingga menjadi bagian dari sejarah teknologi. Kalau menurut kalian, apakah BlackBerry sebenarnya masih punya kesempatan untuk bangkit jika mengambil keputusan yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan teknologi berikutnya. Bye-bye.